Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 17 Februari 2021. Hari ini, menurut kalender Gereja Katolik, adalah hari Rabu Abu. Bacaan-bacaan liturgi. Bacaan yang pertama dari Nubuat Yoel, bab 2 ayat 12-18. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18. Gereja Katolik memulai masa Prapaskah atau masa puasa atau masa pertobatan dengan sebuah upacara pada hari Rabu Abu. Upacara apa itu? Seluruh umat menerima abu sebagai ungkapan pertobatan. Sebelum masa pandemik, abu itu diberikan di dahi umat Katolik. Berkenan dengan masa pandemik, abu itu ditaburkan di kepala. Saudari dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah disebut sebagai masa pertobatan. Dan ketiga bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita apa arti pertobatan. Juga ketiga bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita apa yang perlu dilakukan dalam masa pertobatan ini, masa Prapaskah ini, dan bagaimana cara melakukannya. Bertobat menurut bacaan pertama hari ini berarti berbalik kepada Allah. Kita pasti tahu, ketika kita melakukan dosa, kita sesungguhnya berpaling dari Allah, membelakangi Allah. Karena itu, ajakan untuk bertobat berarti ajakan untuk berbalik lagi kepada Allah. Kalau tadi membelakangi Allah, sekarang harus berhadapan muka lagi dengan Allah. Menurut bacaan kedua, bertobat berarti berdamai kembali dengan Allah. Mengapa mesti berdamai? Dosa yang dilakukan itu membuat orang yang melakukan dosa bermusuhan dengan Allah. Karena Allah memang tidak suka dengan orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Maka ketika orang melakukan kesalahan, dia sesungguhnya berada dalam posisi bermusuhan dengan Allah. Maka bertobat berarti berdamai kembali dengan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, selain itu, kepada kita juga diperlihatkan, diingatkan 3 hal penting untuk dilakukan sebenarnya dalam kehidupan beragama, secara khusus pada masa Prapaskah ini, pada masa pertobatan ini. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, memberikan sedekah. Dan Injil hari ini mengingatkan dengan sangat tegas, atau Yesus pada hari ini mengingatkan para muridnya pada saat itu, dan kita sekarang yang juga adalah para muridnya, yang melakukan pertobatan, yang melakukan puasa, yang melakukan doa, dan yang melakukan sedekah, supaya kita melakukannya tidak dengan tujuan supaya dilihat orang, tidak untuk mendapat pujian, tapi kita melakukannya pertama-tama
sebagai ungkapan pertobatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, bertobat berarti menjadi orang yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu menurut nubuat Yoel, bertobat itu adalah soal merobek hati, bukan merobek pakaian. Mengapa? Karena dosa itu berasal dari hati, bukan berasal dari pakaian. Maka kalau mau menjadi orang yang baik dan orang yang lebih baik, maka yang pertama-tama yang harus dirobek adalah hatinya. Hati harus berubah dari hati yang busuk, yang menghasilkan dosa dan kesalahan demi kesalahan, kepada hati yang lebih baik, yang menghasilkan kebaikan, yang menghasilkan persaudaraan, yang menghasilkan pertobatan, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita memasuki masa Prapaskah ini dengan sebuah kerinduan yang mendalam untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang perlu kita lakukan selama masa Prapaskah ini. Kita mesti sungguh-sungguh berpuasa dan berpantang sesuai dengan tata aturan gereja. Kita mesti meningkatkan kehidupan doa kita. Mengapa? Kita baru bisa menjadi orang yang lebih baik kalau kita selalu mendapat kekuatan dari Allah sendiri yang kita terima melalui doa-doa. Maka tingkatkanlah frekuensi doa selama masa Prapaskah ini, supaya kita mampu mengubah dan merobek hati kita, mampu mengubah cara hidup kita lebih baik dan lebih berkenan pada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga masa Prapaskah, masa penuh rahmat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih diri. Pertama, berkenan pada Allah dengan bertobat secara sungguh-sungguh. Dan yang kedua, melalui aksi puasa dan pantang, kita sungguh-sungguh mampu sedikit merasakan penderitaan dan kesengsaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati.